Kalau kamu berdoa cuma pas lagi kena masalah, itu bukan penyerahan diri, itu oportunis. Jangan sampai kamu baru sadar pas sudah berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Saya juga manusia seperti saudara yang bisa merasa getar galau, itu bisa. Tapi saya tidak mau galau sampai tenggelam. Nah, saya mengerti kebenaran ini lalu saya membagikannya kepada saudara. Jadi penyerahan kita itu bukan hanya kesediaan untuk menyerahkan persoalan-persoalan hidup kita sekarang, persoalan-persoalan yang akan terjadi nanti, mohon perlindungan penjagaan Tuhan. Wah, kalau itu mah mudah. Apalagi orang-orang oportunis. Penyerahan di sini maksudnya kita memilih kerajaannya. Penyerahan hidup untuk terfokus kepada kerajaannya. Seperti Abraham, terfokus. Jadi kita tidak heran kalau Abraham itu rela berbuat apapun untuk Tuhan. Keyakinannya begitu kokoh. Allah Elohim Yahweh menyuruh dia menyembelih anaknya Ishak, dia sembelih, saudara. Nah, memindahkan fokus ini yang sulit, saudaraku. Menyeberangkan fokus ini sulit. Saya kira belum banyak orang yang benar-benar menyeberangkan hatinya. Belum. Jadi belum memiliki penyerahan yang benar. Nah, selama ini yang diajarkan kepada orang Kristen, penyerahan itu kesediaan menyerahkan persoalan-persoalan hidup. Tapi fokusnya masih dunia. Nah, ini sebenarnya tidak tepat. Maka tadi saya katakan oportunis. Nah, yang begini ini nanti di hadapan, maksud saya ketika menghadapi masalah, tidak akan sanggup. Coba aja. Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Aku serahkan keadaanku, apapun yang terjadi, aku percaya Engkau menyertai aku. Coba. Lalu dokter berkata, ini penyakit ini langka, lupus. Mungkin, maaf ya, saya harus beritahu tidak lebih 8 bulan. Coba. Berani nggak? Makin hari Anda punya tubuh makin merosot, Anda bisa berkata, aku menyerahkan hidupku dalam tanganmu, aku percaya. Belum tentu Anda berani. Kenapa? Penyerahan yang benar bukan di situ. Penyerahan yang benar adalah memilih kerajaan surga. Memindahkan fokus, menyeberangkan interest. Seluruh interest kita harus kita serahkan ke kerajaan surga. Saya itu tahu hal ini dan saya mengerti betapa sulitnya menyeberangkan ini. Tapi kalau saudara tidak mulai berlatih sekarang, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saya hubungkan dengan khotbah saya hari Minggu, ini seni. Orang tidak bisa melukis indah dalam 1 hari. Tidak cukup dalam 1-2 tahun, bisa belasan bahkan puluhan tahun. Baru tangannya seperti punya mata. Baru dia bisa melukis indah, sama seperti orang main musik, tangannya seperti punya mata. Bagaimana hati kita seberangkan itu perlu perjuangan. Jadi saya minta kepada semua kita ya, yang di sini baik sound engineering, bagian media, ya multimedia, kameramen, pemain musik, worship leader, singer, ayo kita memindahkan hati. Nanti getar suara kita waktu berdoa dan menyembah Tuhan pasti beda. Nah, itu penyerahan yang benar. Dan semua orang yang mengikuti Yesus memang harus meninggalkan dunia ini. Lalu Tuhan didik, Tuhan latih sehingga memiliki karakter seperti Kristus, baru kemudian bisa menderita bersama dengan Tuhan. Baru bisa memikul salib. Baru hidupnya itu betul-betul dipersembahkan untuk kepentingan kerajaan surga. Kalau sudah begini, Anda tidak perlu menguat-nguatkan diri ya, jangan takut menghadapi apapun. Anda berani dengan sendirinya. Menghadapi segala keadaan itu bisa berani dengan sendirinya. Memang yang kemudian kita khawatirkan itu orang-orang yang kita kasihi, anak, menantu, cucu, bagaimana ya mereka. Itu yang menjadi pikiran kita. Kalau kita sendiri mah udah siap. Ya, kita itu siapa saya nggak tahu ya. Anda sudah belum, saya tidak tahu. Saudara harus mulai menyeberangkan
hidup saudara itu ke dalam kerajaan surga. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah bisa. Nah, saya mengajak saudara untuk meminta Tuhan memberi petunjuk bagaimana ikut Tuhan Yesus. Bagaimana ikut Tuhan Yesus dan bisa memiliki gairah seperti gairah yang dimiliki oleh murid-murid Yesus mula-mula, yang kemudian semua mereka lulus. Matinya disalib dengan kepala di bawah, digoreng di belanga panas, dipancung, ya, dimakan binatang buas, gitu, lulus. Nah, kita tidak mengalami penderitaan fisik, tapi pasti ada penderitaan itu, pasti ada. Paling tidak penderitaan batin kita, tetapi itu pun juga menjadi kenikmatan atau keindahan, saudaraku, menjadi keindahan. Nah, saudara yang belum sungguh-sungguh, ayo kita mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya. Kalau tidak, rugi jadi orang Kristen yang punya anugerah. Jadi anugerah itu, saudaraku, itu paket. Anugerah itu paket. Ya. Anugerah itu paket. Satu, pendewasaan atau penyempurnaan untuk serupa dengan Yesus. Dua, salib. Salib. Ya. Pikul kuk yang kupasang, kuk itu pembentukan supaya nggak liar. Yang kedua, kuk itu perhambaan. Ya, perhambaan, salib. Nah, kalau sudah sampai tingkat salib begini, saudara tidak perlu mengatakan jangan takut ya menghadapi ini, menghadapi itu. Tidak perlu. Anda sudah berani dengan sendirinya. Ya, tolong kita mengerti ini ya. Kita harus mengerti ini. Anda tidak akan bisa menghadapi, tidak akan berani menghadapi guncangan-guncangan hidup di depan kalau Anda tidak memiliki penyerahan yang benar. Penyerahan yang benar bukan hanya kesediaan menyerahkan persoalan-persoalan hidup ini supaya kita ini tertolong oleh Tuhan. Oh bukan, memilih kerajaannya. Nah, ini berat sekali, saudaraku, ya, berat sekali. Tapi Tuhan akan pimpin kita. Kadang-kadang saya berpikir, saudara, kalau saya terlalu membujuk-bujuk juga akhirnya menjadi murahan apa yang saya tawarkan ini. Tapi kalau saya tidak membujuk-bujuk ya, saudara, itu banyak yang keras kepala. Sebenarnya saya tidak ingin membujuk-bujuk kayak murahan gitu loh, saudara. Kalau saudara pergi ke plaza mall-mall mewah itu, kalau barang-barang branded itu dipajang, lalu yang menjaga pakai pakaian rapi, tidak pakai membujuk-bujuk. Dia hanya senyum saja. Anda masuk disenyumi, Anda nggak jadi beli pun terima kasih. Ya, beda dengan barang murahan. Ya, di pasar-pasar tertentu pakai panggil-panggil, tarik-tarik. Begitu, tarik-tarik, panggil-panggil. Begitu, saudara. Coba Anda nggak jadi beli, langsung itu muka pembelinya langsung cembetut. Iya, cembetut. Tadinya senyum lebar, begitu Anda nggak jadi beli langsung mukanya seperti monyet digebuki. Nah, begitu ya. Begitu, saudaraku. Tapi saya ngerti banget, Anda akan menyesal tidak mengikuti apa yang saya kemukakan ini. Anda akan sangat menyesal. Ya, saudara akan sangat menyesal.
Sebenarnya kan ikut Tuhan Yesus itu sangat pribadi sifatnya. Bagaimana gairah, ya, pengiringan yang benar yang tadi saya simpulkan dengan huruf X itu dialami seseorang itu beda dengan yang lain. Tapi pasti orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pasti karakternya dibentuk, mengalami kedewasaan. Lalu pada akhirnya ia tidak memiliki kepentingan apapun selain melayani Tuhan. Hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Iya, saudaraku. Nah, banyak orang tuh nggak tahu ya bagaimana ya, karena udah bebal atau bebel, nggak mengerti. Saya khotbah ini orang pasti berkata sebagiannya, khotbahnya sama. Seandainya sama pun spiritnya beda. Seandainya sama pun angle-nya tidak mungkin tepat sama. Ini kan pergumulan hidup saya sampai hari ini. Bagaimana saya mau menyeberangkan hati saya dari dunia ini ke perkara-perkara yang di atas. Ya, saya tidak akan berhenti berbicara ini. Saya tahu ini berharga sekali. Nah, yang saya hayati itu begini, saudara. Ketika seseorang bertemu dengan Tuhan nanti, agungnya, mulianya, tapi Anda tidak memberikan porsi yang pantas. Anda tidak mengikut dia, tidak mengiring dia. Rasanya ingin balik lagi ke bumi. Rasanya ingin kembali lagi ke bumi, lalu saudara ingin melayani Tuhan, ya, mengiring dia dengan yaitu mengalami pendewasaan dengan standar serupa dengan Yesus, lalu bisa menderita untuk dia, mikul salib, penderitaan karena pekerjaannya. Tetapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi, tidak akan diulang. Makanya orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran itu akan mengalami yang namanya ratap tangis dan kertak gigi. Jadi penderitaan yang namanya dibakar pakai api lah, dipotong-potong tangannya lah, itu mungkin masih ringan dibanding penyesalan yang dialami. Ratap tangis kertak gigi loh, ini bicara sikap perasaan kan, sikap hati, kertak gigi ya. Bukan jerit-jerit karena kepanasan atau karena dipukuli loh. Ratap tangis kertak gigi itu penyesalan dan kemarahan maksudnya. Marah sama siapa? Kepada Tuhan? Nah, bisa juga sih. Dia akan menyesali dirinya. Maka lebih baik kita marah sekarang dulu kepada diri kita sendiri daripada marahnya nanti. Kenapa kamu tidak setia? Kenapa kamu tidak mau hidup suci? Kita marah dulu sekarang kepada diri kita sendiri, nanti kita tidak perlu marah. Kita takut akan Allah sekarang ini supaya nanti di hadapan Dia kita tidak takut lagi. Orang yang sekarang takut, hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia, bertemu dengan Tuhan Yesus sudah tidak takut, bahkan merindukan. Nah, coba saudara tanya diri saudara sendiri, saudara itu merindukan Tuhan enggak? Kalau hati saya sudah mulai bercabang, saya tahu, kerinduan saya sudah tidak kuat nih. Ini ada yang membuat distorsi nih. Nggak mau saya, nggak boleh. Nah, makin hari kita makin tidak terdistorsi. Memang pencobaannya juga makin banyak, tapi kita akan makin kokoh, saudara. Tidak terdistorsi. Jadi persiapan yang kita harus miliki untuk menyongsong kematian kita, menyongsong pengadilan Tuhan, adalah memilih kerajaannya. Dan kalau kita memilih kerajaannya, itu berarti penyerahan ditandai dengan tidak memiliki kepentingan apapun untuk diri sendiri, tetapi kepentingan kita hanyalah kerajaan surga. Bagaimana menyenangkan hati Bapa. Orang-orang seperti ini baru bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia atau di hadapan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, orang-orang seperti ini tidak takut menghadapi kematian. Tidak takut. Tahan berdiri di hadapan anak manusia.